Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek sekarang ingin mulai lagi cerita tentang kisah nyata pengalaman nenek di masa lalu. Nah, setelah kisah motor Kimco itu tidak apa namanya masalah motor Kimco yang suami saya sebenarnya belum pulang atau ya Dadang pulang duluan. Ternyata suami saya memang belum pulang. Nah, selanjutnya setelah itu nggak lama rumah saya tuh kan di tingkat, asalnya kan tingkat belakang doang. Nah, selanjutnya ke depannya juga tingkat di dakpul gitu. Nah, setelah di dakpul itu selalu ada suara-suara dari atas itu. Ada yang ada yang jalan dep 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 di atas. Ada nginjek, ada yang jalan di atas dep 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 gitu. Setelah itu ya kata saya, ini rumah di tingkat jadi begini, tambah rame aja di atas, kayak ada yang jalan tuh dari atas dep 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 gitu dari tingkat tuh, karena udah di dakpul ya. Nanti setelah itu terus dia itu suka turun ke bawah dep 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 dep. Nah, sekali waktu anak saya lagi tidur di bangku panjang. Nah, setelah itu bangku panjang, nah ada helm di tangga itu. Setelah itu anak saya lagi tiduran, anak yang pertama tuh, begitu ini tiba-tiba habis asar tuh pas hari Jumat, saya masih ingat. Dan gitu tiba-tiba kusuprak aja, dilihat apa, tanah merah. Betul, tanah merah di situ. Apaan sih ini? Bu, kata anak saya, bu ini ada apa sih? Weh, ini mah tanah merah gitu. Akhirnya dicium, bu amis. Ada aja itu. Macam-macam aja sekarang ada tanah merah. Ya Allah, dah ceritanya udah begitu ya. Nggak lama lagi tuh anak saya di atas tuh kesuka ngedenger ada gergaji kayu, kucrut gergaji di atas tuh. Anak saya sampai stres, saking takut, saking iseng. Namanya di atas kan bujang, gue di atas kan bujang tanggung, belum gede. Nah, iseng takut kali ya. Udah itu terus tiap malam begitu aja kerjanya, kutut, ada yang gergaji, ada yang turun, ada yang jalan-jalan di atas. Nah, setelah itu dah lain waktu atau terus ada aktivitas seperti biasa lagi ya. Udah gitu saya naik ke atas, saya pengen bungkus pempek, ngambil krep tuh yang plastik itu loh di atas. Ada mantu saya. Udah gitu saya naik ke atas ambil krep itu, terus saya turunlah dari atas, turun lagi gitu, saya ngambil krep itu, kertas yang buat itu. Kata mantu saya gitu, ibu itu ada ngikutin dari atas, rambutnya panjang, laki-laki. Kata saya, langsung saya jorokin itu, saking rasa takut itu saya iseng gitu ya. Ada ngikutin. Setelah itu terus, iya lelaki rambut panjang, kata gitu, lelaki rambut panjang, katanya. Astagfirullahaladzim. Terus udah begitu, ya Allah, udah saya nggak banyak pikiran. Udah begitu, udah lain waktu begitu lagi. Nah, sekali waktu saya itu sakit, badan itu sakit, kejoprak aja saya berbulan-bulan. Selama 2 bulan saya tuh sakit, badan juga sampai pucat, muka saya putih semua, padahal badan saya mah hitam. Begitu saya sampai sering pesan sama suami saya, ya saya jangan diganggu ya, saya mau tidur aja, saya nggak mau ngapa-ngapain gitu, karena saya
nggak sanggup untuk jalan sama jalan sini karena saya sakit gitu kata saya gitu. Nah setelah itu terus iya katanya. Nah begitu saya lagi tiduran tiba-tiba nyerupain mantu saya keluar datang dari luar. Setelah itu saya bangun, saya ikutin, saya uber, padahal itu siang-siang. Saya tanya, itu DP masuk ke sini? Enggak ada DP, enggak ada. Oh, dia pakai baju warna pink, celana pendek, pasti anak muda namanya ya, pakai pakaiannya begitu. Saya uber, enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa kata yang masuk. Terus pabrik saya juga enggak ada. Oh, ya udah saya ngejoplak lagi, tidur lagi. Suami saya makan sibuk ngurusin itu ya, ngurusin akuarium. Saat itu dia lagi seneng apa, seneng ini akuarium gitu, seneng apa ngome akuarium aja namanya, itu punya ikan arwana gitu. Sampai saya mah nggak ikut-ikutan, sama sakit udah nggak pernah ke warung, nggak pernah kemana-mana. Anak saya aja yang suruh beli apa keluar gitu ya. Udah kayak gitu terus saya itu apa namanya, dah mana ya badan saya sakit, jalan nggak bisa kata saya gitu. Akhirnya apa, terus dalam waktu lain hari lagi anak saya tuh lagi bebenah di rumah gitu ya, bebenah lemari apa gitu, geser-geser lemari. Masa sama anak saya ngomong begini, ayah naon katanya, ngebisik langsung ke kuping anak saya yang nomor 3 itu, ayah perempuan, kunaon gitu. Nah, ada yang ngomong padahal nggak ada makhluk itu siang sore-sore. Oh iya bener sore-sore, ayah naon gitu, siapa sih yang ngomong begitu ya. Dah saya aja, nah begitu aja. Udah gak lama lagi saya lihat lagi, lain waktu lagi itu ada kera warnanya abu-abu besar, keranya besar warnanya abu-abu, loncat dari tangga masuk ke depan kamar mandi. Ada makhluk begitu kata saya gitu. Udah gitu terus, dari mana sih tuh kata saya gitu. Udah aja saya cuma di dalam hati aja, kejadian-kejadian apa tuh saya di dalam hati aja gitu. Takut anak-anak gitu kan pada takut gitu. Kita yang si Bontot tidurlah di atas. Kata si Bontot, bu siapa sih tuh bu yang suka ngintip-ngintip di jendela katanya. Nah nggak tahu karena di atas tuh kamar yang satu ya, tingkat itu ada kamar satu yang udah bisa dipakai gitu. Nah si Bontot tidur di situ. Dan nanya sama saya, bu siapa sih tuh yang suka ngintip-ngintip katanya, kayak pocong katanya. Masa sih, nggak tahu ibu. Ya udahlah biarin deh, istighfar aja kata saya gitu. Udah ya, anak-anak saya tuh tinggal di situ tuh pada memberanikan diri gitu, pada memberaniin diri. Nah setelah itu lama waktu terus gitu, saya lagi pada duduk ngeriung sama si anak yang nomor 2. Dia ngadepin lemari besar itu yang dulu pernah dikontrakan, yang pernah buat malangin kamar itu. Itu lemari kan kemana juga dibawa-bawa, pindah sana pindah sini dibawa gitu ya. Setelah itu terus saya lagi berhadapan di depan lemari itu berduaan, anak saya sama saya. Setelah itu di dalam lemari tok 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 tok. Saya jadi berduaan pandang-pandangan sama anak saya. Siapa itu? Tahu? Siapa yang nggak tahu itu? Langsung bangun, berduaan bangun. Langsung ada-ada aja. Udah dibuka, nggak ada apa-apa, dalamnya nggak ada apa-apa. Begitu. Jadi iseng banget pokoknya mah. Nah setelah itu pas saya lagi tidur, ada yang ngedongkang di atas muka saya tuh pakai kain kotak-kotak hijau. Astagfirullahaladzim, saya bangun di situ. Udah gitu terus, Allah, saya berpikir kenapa sih ini rumah kok rame amat,
sama mama begitu, nama yang aneh-aneh begitu. Nah setelah itu lain waktu lagi ceritanya saya tidur lah di atas, lagi rada-rada kesel gitu sama suami saya, rada ngambek gitu. Saya ngambek apa nggak tahu, saya lupa lagi. Begitu terus saya tidur di teras atas tuh, emang rumah saya belum kelar, semua masih kelihatan bata-batanya. Udah gitu terus saya tiduran di situ, pengadem, sambil ngadem juga kan enak kalau lagi pikiran kesel mah ngadem gitu, jadi enak gitu. Pas lagi tiduran ada yang lewat datang. Nah udah naik, kakinya dua-duanya nyangkut ke tingkat rumah saya, rumah dak itu. Naik ke atas, dua kakinya itu nyangkut di dak itu. Begitu naik tinggi, dia langsung naik semua, naik ke atas, naik semua badan-badannya tuh naik ke atas, tinggi badannya itu. Kudanya kuda hitam. Nah udah gitu ada yang nunggangin itu orang kecil-kecil pakai uben gitu, pakai uben. Astagfirullahaladzim, kata saya gitu. Udah gitu, kamu mau kemana, saya bilang. Akhirnya dia nggak ngomong apa-apa. Akhirnya saya bacain ayat kursi, saya doain baca ayat kursi. Udah gitu terus si kudanya itu langsung sujud. Dia tinggi banget sampai serumah, kan masa tingkat tuh, berdiri tapi mentok sampai ke hubungan paling atas tuh, mentok. Saya bacain ayat kursi gitu, dia langsung tuh kudanya langsung sujud gitu. Kata ibu udah, kata saya langsung aja saya jadi takut kan, saya jadi turun aja ke bawah, ngejadi deh tuh saya ngambek deh tuh, mendingan turun aja deh ke bawah. Akhirnya udah saya diem aja. Cerita juga sih sama keluarga soal itu. Ya namanya orang udah biasa, selalu ada begituan di rumah itu ya anak-anak menanggapinya biasa aja udah nggak heran lagi gitu. Setelah itu terus ya udah kalau begitu lain waktu tuh rumah itu saya bersihin atasnya tuh ya, tingkat itu loh kan banyak kayu-kayu di atasnya, namanya rumah belum selesai. Nah di situ dalam mimpi ke saya datang, dibilang mimpi nggak mimpi, ada sebuah keluarga, ada anak kecilnya perempuan, ibu sama anak. Dibilang mimpi nggak mimpi itu, malah terima kasih katanya, dibersihin di atas gitu. Oh ya udah, gue diam aja, nggak nyaut dia ngomong begitu, saya nggak nyaut. Udah begitu pas saya lagi lain waktu lagi nih, saya lagi kesel, lagi marahan sama suami saya ceritanya. Tapi saya tetap duduk sampingnya, saya walaupun marahan juga mau kopi, saya bikin kopi, tetap saya siapkan makanan kayak apa, saya siapin terus, nggak pernah ngambek. Kopi kagak ada saya siapin terus. Nah udah gitu terus saya tidur di sampingnya dia, samping suami saya. Lah ada ngeganjel tangan di bawah, ngeganjel. Saya pikir tangan suami saya. Nah, saya pegang, saya urut, lah kok buntung, kagak ada terusannya. Lah langsung saya bangun, saya tengok, saya cari tangan suami saya. Loh ternyata tangan suami saya mah dua-duanya lagi di kepala, lagi yang satu di mana, yang satu lagi di kepala gitu. Ayah, tadi tangan ayah di pinggang saya. Lah kagak, begini aja gitu. Oh jadi saya tangan ayah. Ya udah bukan. Nah udah ceritanya lain waktu lagi. Udah begitu kagak hujan, nggak bocor, itu dak namanya lagi keadaan suasana kemarau gitu ya. Tiba-tiba ada nyiram ke badan saya, cerut lah, pada basah. Hujan kagak apa kagak ini, Masya Allah kata saya, ini udah kok bisa begitu ya, hujan kagak apa kagak. Tiba-tiba ada yang nyiram dari tingkat dari coran gitu, tapi rapi itu tingkat saya, tapi bocor. Tiba-tiba ada kayak ada nyiram serot gitu. Pas udah begitu kapan lain waktu lagi pas maghrib tuh ya, udah yang saya kan punya kandang ayam tuh di samping ada rumah kosong, rumah terbengkalai lah ya, jadi terlantar tuh rumah.
tapi ditaruhin kandang ayam sama saya tuh, sama suami saya. Setelah itu terus sama suami saya bikin kandang ayam. Pas maghrib ada yang nimpuk ngebel, aduh itu kandang ayam sampai pecah itunya, apa kandang ayam itu kan asbes satu pecah gitu ya. Udah begitu, oh ini parah amat ya, sampai kayak begini kata saya, kok asbes kandang ayam ditimpuk, bukan ditimpuk atau kayak ceder gitu, itu menggema. Beda kan kalau ini orang mah biasa betrek gitu, biasa betruk apa gimana gitu, ini mah enggak menggema gitu. Ya udah begitu. Malam suami saya suka ke situ, suka ke kandang ayam. Tiba-tiba suami saya jatuh centang, padahal mah nggak licin nggak apa, celentang jatuh di situ di depan kandang ayam. Ya kata saya hati-hati dong, nggak tahu nih, gua kok bisa jatuh tiba-tiba di sini gitu. Nah setelah itu terus apa namanya, ya Allah, tetangga juga suka kalau lewat katanya itu suka ada yang duduk di atas di bangku. Saya kan ada bangku tuh di tingkat tuh, ada bangku satu, bangku yang dari ban itu. Kata tetangga itu, kata sama saya kan yang Mena itu di atas siapa yang suka duduk, rambutnya panjang, baju katanya diurai ya katanya. Ya nggak tahu lah, ilok saya duduk tengah malam di situ. Ya jam 2 dia kan ngontrol itu namanya siskamling, suka keliling gitu. Mungkin dia nenggak lihat ke atas ke rumah ke tingkat saya. Terus suka ada yang duduk di situ, rambutnya panjang kata gitu. Oh katanya sama. Oh gitu. Nah ternyata itu rumah ya, dulunya itu kalau tidak diritual, kalau tidak disajenin, itu penghuni-penghuni situ pada ngamuk kata gitu, kata yang asli orang situ. Saya juga baru tahu, diceritain belakangan ini aja, tahun 2023 saya baru tahu ya. Nah setelah itu terus ya emangnya di situ rame di rumah saya tuh, saya selama tinggal di situ saya diteror terus pokoknya gitu. Nah setelah itu terus, nah saya itu rumah itu sampai apa namanya hilang, rumah itu sampai menghilang, sampai pada akhirnya dijual, uangnya dibawa kabur, diambil sama orang, ditipu, saya kena hipnotis. Saya kena hipnotis, udah gitu ditambah lagi sama dukun tahu apa itu untuk ngakalin harta saya, harta suami saya. Gimana caranya supaya dapat gitu, apa bagaimana supaya jatuh miskin saya, apa bagaimana ya. Akhirnya saya, kontrakan saya, rumah saya diambilin tuh sama penjahat itu. Saya dihipnotis, saya nggak ada daya, nggak ada upaya, jadi kayak orang bego atau sama suami saya berdua kayak orang blow on gitu berduaan tuh. Dari situ tangan akhir tuh rumah tuh dijual ya, rumah itu dijual. Begitu udah pindah, tetangga aja ngelihat saya di atas bangku bulat itu yang dulu pernah ditaruh di kamar itu, dibawa ke bawah, dibawa ke atas. Dulu di pojok kamar kan, kamar belakang, nah udah gitu dibawa ke atas. Tetangga katanya ngelihat itu ada yang muter-muter bangku, muter-muter bangku, kirain mah ada orang. Kata tetangga, emang di rumah itu udah nggak ada orang, udah nggak ada. Oh itu siapa yang muter-muter bangku? Ya nggak tahu, saya nggak tahu, udah nggak ada orang. Gitu saya mau dipindah gitu, saya kontrak, namanya rumah saya diakalin orang, saya dibegoin orang, saya dibodohin orang. Akhirnya uang saya dibawa semuanya, uang kontrakan saya 4 pintu, rumah 2 tingkat, motor anak saya semua. Datang penjahat ke rumah saya itu, nggak tahu dari mana datangnya. Saya juga nggak tahu, saya nggak mesti ujian ke siapa-siapa dan gimana. Saya ya begitu aja kejadian saya. Endingnya itu ini dari makhluk aksal itu, dari situ tuh putus ya, makhluk aksal belum putus dari situ. Nah setelah itu saya kan pindah kontrak, namanya rumah saya udah dijual gitu ya.
di kontrakan juga saya sering dihantui mimpi. Ada makhluk datang dari ruang kamar mandi bawah, dari bawah kamar mandi dia ada gua keluar nimbul menarik saya, tapi saya suka wirid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengan lafaz Allah saya ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu saya. Nah alhamdulillah selamat. Tapi di situ dia nyerupain makhluk daka seperti pohon tapi hidup gitu, hidup. Pada setelah itu ya saya eling terus aja deh, saya tuh dihantui makhluk-makhluk gituan terus. Nah setelah itu saya lagi duduk lah tuh di kontrakan itu di ruang tamu, madep ke hordeng. Begitu di hordeng saya ngeliatin hordeng berduaan, ada yang jalannya nggak jalan, ngambang gitu hitam berduaan ngeliat. Saya bilang menantu kamu ngeliat nggak itu? Iya saya ngeliat. Lah ibu juga ngeliat. Apaan tuh? Ya nggak tahu deh tuh. Dah dari situ terus ya Allah sapari, Masya Allah saya bilang saya itu kok selama hidup saya, selama sedang perjalanan hidup saya kok diperlihatkan terus sama begitu-gituan gitu, sampai saya kena musibah cobaan dari Allah, sampai rumah saya habis, kontrakan habis, semua diambil sama penjahat itu supaya saya jatuh miskin gitu ya. Akhirnya sekarang saya jadi tinggal rumah ini satu-satunya saya. Alhamdulillah dalam lindungan Allah. Saya datang ke sini juga. Setelah itu saya juga datang ke sini iseng. Saya takut karena udah trauma kali ya. Soalnya begitu masuk ke sini suka ada suara begini. Begitu. Kadang masuk ada suara begitu. Akhirnya rumah tuh kayaknya mencekam, rumah yang baru rumah saya ini. Bukan rumah dulu udah diambil orang, duitnya juga sama semuanya diambil. Teman duitnya dibawa sama penjahat. Nah udah gitu terus saya tuh nggak berani masuk ke dalam rumah. Kalau nggak ada suami saya, nggak ada anak saya kerja dinas malam, saya pilih diem di luar, nggak mau masuk saya, malah nyari rumah. Saya pergi ke rumah ibu mertua saya, diem di depan rumahnya, saya nggak mau ketok, saya takut ngeganggu ya. Akhirnya saya pulang lagi, saya diem aja depan rumah, sama datang ke rumah tetangga teman saya di kontrakan, saya takut ngeganggu juga. Akhirnya saya sampai pagi saya diem di rumah, diem di luar, gak berani masuk. Jadi di situ saya, nah, akhirnya kan rumah ini kan modelnya kan panjang ya, panjang, jadi saya jadi kalau cuci piring apa jadi gak berani saya, jadi iseng gitu. Ternyata katanya anak saya kan namanya Indego ya, anak saya tuh Indego kan, katanya itu pocong kalau ibu lagi kerja di rumah di dapur itu disampirin kata kesini itu taliknya itu kayaknya disampirin. Astagfirullahaladzim, kok kagak nyaman amat kata saya gitu. Sampai kesini masih aja ke rumah baru saya yang terakhir ini, mudah-mudahan terakhir sampai akhir hayat saya dan anak saya semua gitu ya, semua dalam lindungan Allah, selamat semua gitu. Nah setelah itu terus akhirnya saya itu di sini ada katanya anak pocong sudah berkeluarga, udah ada anaknya apa gitu di kamar belakang tuh. Saya sebelum direnov begitu, akhirnya sama anak saya berdua dibacain, dibakar, didoain ayat kursi, terus sholat anak saya 2 rakaat, terus dimusnahkan kata gitu. Begitu. Kalau saya lagi teleponan sama anak saya dari jarak jauh itu akhirnya yang telepon bukan saya, suara saya nggak ada, udah bukan suara saya lagi, suara yang lain, aneh, nggak kenal gitu, asing ya. Udah begitu masya Allah saya jadi kalau berpikir ya, kok kehidupan seperti ini gitu, dikasih cobaan sama Allah, dipertemukan yang urusannya sama yang orang-orang begitu. Nah setelah itu akhirnya di rumah ini juga begitu, saya diteror lagi
ada darah, ada enggak, mula-mula bukan darah, ada yang nimpuk, pum. Ya kalau kucing kan lari biasa ya, ada paling beruberan, apalagi kucing kawin ibarat kata, atau laki-laki yang beruber perempuan tuh seng kan berisik. Ini mah enggak. Jam 2 anak saya dengar sendiri, buk, udah gak ada suara lagi. Dari situ berhenti langsung. Apaan sih tuh? Padahal nggak mungkin, rumah tetangga itu mereka tingkat udah malam, orangnya juga nggak pada usil, pada baik-baik tetangga saya. Dari belakang yang nggak mungkin, nggak pernah juga sehari-hari nggak pernah begitu. Nah setelah itu terus kapan waktu lagi, ada darah di depan pintu jalan ke dapur, darah seger, Bu Amis. Kata mantu saya, Bu, ada darah. Hah, darah? Ya nggak tahu deh. Dilapin pakai kain. Udah gitu nggak lama lagi, jam 10 saya kan duduk aja di ruang tamu ya. Begitu gedebrak katanya di kamar. Saya tengok lagi, darah lagi. Nggak lama lagi di ke dapur, saya pergi ke dapur ya, aktivitas saya ke dapur. Saya kan kalau di dapur tuh saya duduk pakai bangku ya. Saya kalau masak apa-apa saya udah nggak sanggup berdiri, kaki tuh rasanya ngebet gitu ya, nggak kuat berdiri. Saya selalu ada bangku masak, duduk gitu, ngapa-ngapain duduk di dapur itu. Saya lihat di bawah darah lagi di bawah bangku. Nah, setelah itu terus ya saya tanya, Masya Allah, kata saya, dari atas saya lihat malam-malamnya sampai 4 kali malam-malam, darah kayak ayam dipotong, ditekuk, dikucurin, cur kayak orang pipis, bunyi trolok gitu. Apaan tuh? Saya tengok, ya Allah, kaki cucu saya kesiram darah ngucur ke bawah, ke atas terpal. Cucu saya kan suka ngumpul mulu ya, jadi tidurnya selalu pakai terpal. Itu tuh darah seger itu ngucur di ban ke terpal. Udah saya udah gak cerita ke siapa-siapa lagi, saya diem aja dah. Udah gitu, udah dilap. Dari situ udah 4 kali, udah nggak timbul lagi darah itu, masalah persoalan itu gitu ya. Mudah-mudahan tutup lawang Sigatama sekarang tidak diketemukan lagi sama yang begitu-gituan lagi. Sekarang mah tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu kisah pengalaman hidup nenek selalu di teror, tah apalah namanya, saya nggak ngerti apa bocoran dari Allah atau bagaimana. Saya sebetulnya bukan orang indigo, bukan. Kalau anak saya tuh yang nomor 3 emang anak indigo. Dia apapun juga kelihatan, dia bisa menceritakan dan bisa menggambarkan wujud makhluknya. Kalau saya mah enggak, saya berlihat-lihatin begitu aja gitu. Nah, begitu kita akhiri. Terima kasih, semoga memberikan subscribe-nya buat nenek, untuk ibadah karena Allah ya. Saya juga sedang merawat kaum duafa di rumah saya, ada 4. Jadi saya mohon belas kasihnya Ibu Sumayeti, minta subscribe-nya, minta ridhonya gitu ya, gratis kan kalau subscribe mah gitu. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.